Renungan Harian Katolik, Minggu 15 Februari tahun 2026. Yesus dan Hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius bab 5 ayat ke-17. Saudara-saudara, bacaan dari Putra Sirak menegaskan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Namun, kebebasan itu bukan tanpa arah. Tuhan menunjukkan jalan hidup melalui hukum-Nya yang tidak menindas tetapi melindungi. Hukum Tuhan bukan beban, melainkan panduan agar kita hidup dalam kehendak-Nya dan menjaga relasi dengan sesama. Dewasa ini, kebebasan sering dimaknai sebagai bebas melakukan apa saja. Namun, iman Kristiani mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah ketika kita memilih yang baik, yang benar, dan yang membawa kehidupan. Meskipun itu sulit, ketika kita menolak menyebar hoaks, ketika kita menahan amarah dan memilih berdamai, ketika kita tidak tergoda menyelewengkan kekuasaan, disitulah hukum kasih Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari Allah, bukan dari dunia. Allah mengungkapkan rahasia hukum-Nya kepada mereka yang rendah hati dan terbuka. Itulah yang membedakan hidup yang dipimpin oleh Roh Allah akan selalu berbuah dalam kasih, pengampunan, dan kebenaran. Hukum dan peraturan bertebaran di mana-mana dan mengelilingi setiap gerak kehidupan kita sehari-hari, sampai kita tidak mampu menghafal dan mengingat semuanya. Di masa Yesus pun peraturan-peraturan Taurat sedemikian banyak, terinci, dan berbelit. Ahli-ahli Taurat pun mengamati setiap gerak warga, yakni menaati atau melanggar. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa Ia datang ke dunia ini bukan untuk mengubah atau meniadakan hukum, melainkan menggenapinya. Ia mengajak kita untuk memahami hukum bukan hanya secara lahiriah, melainkan lebih mendalam dari hati. Para murid diminta untuk menghayati hukum dengan baik dan mengajarkannya kepada orang lain. Cinta kasih harus menjiwai semua hukum. Yesus memperkenalkan suatu cara berpikir yang baru, yakni tidak sekedar merujuk pada tuntutan-tuntutan hukum secara harafiah, tetapi menunjuk pada semangat dan substansi dasarnya, yakni kasihilah Allah dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum kehidupan yang utama. Memenuhi hukum tanpa kasih adalah ibarat badan tanpa jiwa. Keunggulan murid-murid atau tokoh mengajarkan kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, cinta kasih, hormat, dan lain-lain, sebagaimana juga diajarkan oleh Yesus. Namun, kebanyakan mereka hanya mengajarkan dan kurang menghayati atau melaksanakan apa yang diajarkan. Maka marilah menjadi pelaksana aneka aturan. Misalnya, tidak cukup hanya tidak membunuh, tetapi juga menghindari amarah yang merendahkan martabat orang lain. Tidak cukup tidak berzina, tetapi juga menjaga pandangan dan niat hati. Yesus ingin kita hidup bukan dalam kepura-puraan, melainkan dalam integritas. Kebiasaan buruk terjadi karena malas melawan godaan, inginnya mencari yang enak, menyenangkan, dan bersifat instan. Para ahli Taurat dan kaum Farisi mempunyai kebiasaan buruk menghakimi sesama dengan menerapkan hukum Taurat demi kedudukan dan gengsi mereka. Tuhan Yesus melawan kebiasaan buruk itu dengan berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Yesus mengajak setiap orang menjadi sumber damai bagi orang lain, termasuk para lawan. Bagaimana cara untuk berdamai? Ada banyak cara untuk berdamai, misalnya saling memaafkan, saling menguatkan dan mendoakan lawan kita secara diam-diam.
Tuhan Yesus telah memberikan kita hukum kasih, dan Yesus telah menunjukkan jalannya. Tugas kita adalah memilih dengan bijaksana dan menghayatinya dalam kehidupan nyata. Tuhan, tuntunlah kami agar dalam setiap kebebasan yang kami miliki, kami senantiasa memilih kasih, keadilan, dan kebenaran. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.